kawan-kawan semuanya. Thank you buat yang udah gabung dan ya, hari ini kita bakal ngadain gobar nih dengan pemateri Bang Adit, yaitu judulnya Dart Extension Mastery, Unlocking the Full Potential of Your Flutter App. Oke, nah sebelumnya kenalin dulu, saya Alkudi sebagai moderator. Dan ya, mungkin kita langsung serahkan tempat buat Bang Adit buat memperkenalkan diri dan pastinya menjelaskan materi yang akan disampaikan. Oke, silakan Bang Adit. Oke, wah, pas banget ya jam 2.00 Ya, nih, Putri. iya. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum bagi yang Muslim. Eh, Waalaikumsalam. Sekarang kita mungkin sekedar sharing aja kali ya. Kalau dibilang belajar kayak materi gitu ya, nggak juga, kita kan saling apa sih, saling berbagi ilmu lah. Kebetulan eh, dapat ilmu ini, kebayang apa yang mau dijelasin, ya udah kita perhatiin aja deh. Dart Extension Mastery, Unlocking the Full Potential of Flutter. Sebelumnya di sini udah ada yang nyoba Flutter belum sih? Atau bisa di ini aja, di chat juga nggak apa-apa. Sudah bang. Ya udah ya. Nah, jadi ada beberapa kayak ya improvement gitu. Oke. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Aditya Arif, mobile developer Android Flutter. Kebetulan Android developer udah tahun 2016 ya. Terus pernah dapat scholarship tahun 2017. Terus pernah juga jadi eh, daftar sertifikasi sih kalau ini, Associate Android Developer. Ya udah angus sih, udah tahun 2021 terakhir. Terus saya juga co-founder di Pandek, kebetulan bareng-bareng bikin ini juga kan, bareng-bareng bikin komunitas Pandek untuk saling berbagi sih intinya. Kebetulan waktu itu di Padang itu di tahun 2018 apa ya, itu untuk komunitas yang kayak gini ini belum ada komunitas Pandek. Kebetulan tuh yang ada komunitas Android. Ternyata komunitas Android itu ya sekedar sebagai user, ternyata saya pikir komunitas Android yang memang developernya kan. Ya udah kita bentuklah bareng-bareng sama Egi juga, sama teman-teman yang lain, sama Dayak. Terus ya ngajak-ngajak semuanya, akhirnya terbentuk kan. Terus untuk Flutter sendiri mulai menggeluti, yang emang benar-benar menggeluti sih tahun kemarin ya, 2022. Kayaknya itu saya bilang kayak kita sama-sama sharing ya, karena masih dikit banget nih di Flutter. Sekarang kita masuk ke Dart Extension Mastery. Nah, kalau dari introduction itu, kalau kita buat extension itu sebenarnya ngebuat kita untuk bisa ngebuat metode lain di luar without changing that class kan. Extension berguna banget untuk menambah fitur untuk kelas yang kamu nggak perlu ubah gitu. Jadi useful for adding feature to classes you can or don't want to change. Nah, kenapa extension? Karena ini sejalan sama ini kan, solid principle, kalau teman-teman tahu. Nah, solid itu stand for single responsibility principle, open close principle, risk of substitution principle. Nah, ini semuanya udah ada ya, mungkin udah ada yang terapin, ada yang belum. Nah, untuk yang saat ini sebenarnya untuk introduction aja, kenapa ada extension, dan kita nggak fokus di solidnya sih sebenarnya, kita fokus di ini prinsip yang open close. Nah, karena kalau prinsipal ini kan gimana kita open for extension and close for modification. Jadi kalau bisa kelas itu jangan selalu diubah gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngubah ya tinggal buat kelas baru lagi, tapi extend dari kelas yang mau kita ubah, ya itulah intinya. Oke, apa yang akan kita pelajari? Nah, akan pelajari mungkin ini aja ya, standar.
gimana cara enable extension inside an existing Flutter project, terus basic extension creation, perbandingan dengan alternatif extension yang lain, terus baru yang intinya kita more advanced use case. Nah, nanti kita bakal belajar lah ini. Terus advice on when to use them and when not to. Nah, bagi kalian yang mau nyobain nih, ada yang mau nyobain nggak? Ini bisa download aja dulu nih. Nih di sini. Atau perlu di share. Yang supaya ngomong bunyinya ngomong dapat kudu kan. Oke. Oke ya, di chat ya. Sambil kita lanjutkan materi, teman-teman bisa ya download dulu lah. Terus lanjut. Nah, gimana sih cara kita mengaktifkan fitur extension ini? Nah, untuk kita ngaktifin fitur extension, kalian bisa pakai ini ya, Dart SDK Dart yang minimal 2.6 ya, versi 26. Jadi pastiin kalau kalian mau pakai extension di nextnya itu pakai ini, cek di pubspec.yml filenya. Nah, sekarang kita masuk ke basic extension creation. Nah, kalau teman-teman lihat untuk penggunaan extension sendiri itu di sini ada extension, terus ada extension name on. Ini teman-teman pakai type-nya atau kelas yang pengen kalian extend istilahnya ini type-nya. Nah, berdefinition ini istilahnya return yang teman-teman bakal mau tuh seperti apa gitu. Jadi ini sekedar ininya aja. Nah, terus kalau teman-teman mau nyoba yang ini, teman-teman bisa buka aja dartpart.dev sih, yang ini dartpart.dev. Jadi kita cobain bareng-bareng. Ini saya jelasin dulu ya. Ini perbandingan dengan alternatif gimana sih? Nah, ketika kamu pengen ngubah kelas, tapi kamu menambah fitur, ada 3 opsi sebenarnya. Yang pertama pakai global or static method. Jadi teman-teman bikin kelasnya, kemudian bikin function statiknya, static string. Di dalam ini kan metode yang klasik lah ya. Rata-rata kayak gini lah kalau bikin util yang standar banget. Terus yang kedua, teman-teman bisa pakai wrapper ke kelas yang dimau ya. Terus bikin metodenya di wrappernya itu. Nah, di sini kalian bikin kelas, terus teman-teman bikin ininya, bikin apa sih? Constructor lah istilahnya di kelas tersebut. Terus habis itu baru masukin ini ya apa? Function metodnya, function method kita. Nah, untuk yang ketiga ini kita bisa pakai untuk di Dart sendiri tuh kita bisa pakai metode extension ini yang sudah saya jelasin. Jadi teman-teman pakai extension, terus ini nama extensionnya, terus ini type-nya, type atau class yang bakal teman-teman mau extend ya. Terus di sini bikin return function. Nah, kayak gini kan, kayak gini. Oke, mungkin nggak enak ya kalau nggak kita cobain ya. Kalau kayak gini doang nggak enak. Nah, ini contoh ini kelihatan nggak sih masih ini ya? Wait. Ini aja. Nah, ini kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Kelihatan, Bang. Oke, kasih Zen. Bukan Zen, Bang. Nah, nih cara yang biasa kan kita pakai static string ya. Nah, Bang bagi kalau di error ya.
eh, untuk implementasinya, kalau yang pertama kan kita bisa pakai ini kan. Kita buat var dulu ya, var static data. Bang, bagi link. Nah, ini baru kita masukin itunya ya. Compare. Nah, ini cara yang pertama nih. Untuk yang pakai wrapper, cara penggunaannya itu kita pakai kelas wrap string ya. Wrap string, terus masukin stringnya. Ya. Nah, untuk cara yang pakai extension, teman-teman bisa pakai bisa kayak gini sih cara implementasi. Extension. Compare. Jadi bisa pakai dot etcat ya. Dia nggak pakai red. Nah, jadi perbedaannya di sini. Oh, error ya. Oh, D-nya. Kalau di run dia bakal menghasilkan ini yang sama ya. Ya simpelnya sih ya kayak gini aja sih. Jadi teman-teman bisa pakai ini dot add bla 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 gitu. Nah, misalnya untuk saya kita mau coba pakai yang in misalnya. In ext on, kita pakai si contoh yang lain lagi. Misalnya ini get number misalnya. Ini kecil ya. Teman-teman bisa this dot kalau ini get number biasanya apa sih? Tinggal kaliin satu aja kan ya. Dan bisa kayak gini kan. Oke. Nah, bisa kayak gini juga. Jadi kalau pemakaiannya itu misalnya teman-teman punya integer mau negasiin gitu, teman-teman tinggal pakai ini aja. Tinggal masukin integernya misalnya 4. 4 dot kan bisa tulis ini aja terus ditambah sama negative number. Nah, cukup gini aja sih. Jadi setiap teman-teman mau pakai integer, jadi dia negatif sendiri. Kalau misalnya min 4 sini jadi 4 ya. Setiap kita kan. Seperti itulah kira-kira sederhana dan gampangnya extension ini kan. Ya mungkin itu simpelnya, terus
Kalau mau yang advance gimana advance? Nah, misalnya kita pakai temperatur. Kita buat temperatur ya. Kita juga bisa buat kita mau buat extension temperatur misalnya dari kelas double. Bisa juga teman-teman. Jadi misalnya kita pakai double Celsius to Fahrenheit ya. Fahrenheit. Kalau Celsius to Fahrenheit itu rumusnya ini kan 1,8 tambah 32 ditambah 32 Celsius ya. Terus kalau rumus sebaliknya itu ini disederhanakan aja ya, langsung 1,8 Fahrenheit Celsius misalkan. Nah, yang bagi 1,8. Nah, mungkin teman-teman ada yang nanya nih, kenapa kok ada dis? Nah, di situ sebenarnya balikan apa yang kita masukin gitu. Jadi kalau ada angka sebelum extension ini, nah di situ itulah disnya. Itu udah buat ini. Nah, misalnya misalnya ada suhu 32 derajat. Nah, kita mau tahu nih suhu di Celsius berapa? Di Fahrenheit berapa sih? Nah, teman-teman tinggal manggil gini doang sih. Misalnya ini suhu temp Celsius. Nah, ini kita bisa pakai sudah bagus. Kita jadiin double dulu, baru kita pilih Fahrenheit ya. Celsius to Fahrenheit ya, sorry. Nah, teman-teman bisa manggil gini doang nih. Celsius to Fahrenheit. Tinggal manggil dot-dot gitu doang. Kalau di run hasilnya harusnya enggak ada. Nah, ini ada ya, hasilnya 89,6. Jadi sebenarnya agak little bit tricky di awal, tapi kalau teman-teman udah buat YouTube ini biasanya dipakai buat util-util sih. Jadi teman-teman tinggal pakai gini doang, 32 atau double Celsius to Fahrenheit. Kalau mau Sorry Bang Adit. Bang Adit, Yup. mic-nya agak diketin dikit Bang. Kurang jelas suaranya. Ya, halo. Ini jelas, ini jelas. Udah. Udah. Oke. Iya, agak mendem. Grogi udah lama nih kayaknya. Nah, kalau untuk Fahrenheit gitu juga teman-teman bisa ya sebaliknya lah. Kita jadiin double dulu ya. Biar dia kebaca. Nah, kita bisa manggil Fahrenheit to Celsius. Nah, Fahrenheit. Dia otomatis ke
dan 32,22 gitu. Nah, jadi ini sekedar introduction aja sih ini. Nanti kita akan belajar untuk penggunaan Flutter-nya. Untuk yang standar metode kayak gini, inilah intinya. Nanti kita bakal ke penggunaan widget ya. Teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya bisa di-share Putri ininya tempat Bisa. tanyanya. Betul, Udah betul. ya, udah di-share belum? Jadi buat kawan-kawan yang mau nanya, itu kita ada ngirim linknya buat kawan-kawan yang udah ada di grup. Itu ada di grup linknya. Jadi kalau kalian buka grup chat grup itu pasti itu linknya app.sly.do. Di, Nah, jadi kalau di meeting chat di ada di ini, kalau di scroll up ini by the way dikirim lagi ya biar di up. Ntar kalian bisa Oke, nanya di link yang dikirim tadi. Oke, thank you. iya. Nah, sekarang kita belajar yang more advanced seg ya. Oke, teman-teman udah download GitHub-nya, atau kalau ada yang belum, teman-teman bisa ya ngikutin aja kali ya. Kita ngikutin aja. Di sini kita udah punya starter code sih sebenarnya. Jadi penggunaan extension tuh gimana sih sebenarnya? Kita sambil running dulu ya. Nah, jadi ceritanya itu kita punya ini ya, punya aplikasi sederhana lah. Aplikasi sederhana ini aplikasi tentang buat cat food calculator. Cat food calculator. Jadi kita definisikan berat kucing, begitu. Nah, ini bisa kita ganti-ganti lah. Ini penggunaan hasil totalnya. Jadi bagi teman-teman yang pencinta kucing ini bisa, nggak tahu sih bisa diakses apa enggak. Saya ini dapat dari GitHub juga. Oke, kalau wait, wait. Oke, kita mulai aja. Jadi teman-teman di sini kalau ngelihat tampilannya di sini kan ada wet food ya, wetnya besar semua, dry-nya besar semua. Nah, sebenarnya ini bisa kita ganti jadi first case to first letter uppercase ya. Untuk kita buat util-utilnya, kita bisa buat folder sih di sini. Kita namain util. Oke. Terus kita buat, sebenarnya ya itu extensionnya lebih dipakai ke utilization gitu sih. Kita bisa buat kelasnya, nama kelasnya string case converter. Nah, untuk ngebuatnya gimana? Nah, untuk ngebuatnya kita ya, pakai metode aja kan. Kita buat yang seperti tadi, extension yes on string ya, karena dia kan dari string awalnya. Nah, cara buatnya gimana? Ya udah kita buat returnnya kan string, inputannya string kan. Nah, jadi kita string juga di sini uppercase.
Oke, kita buat objek dulu kali ya. Buat variabel satu dulu kali, first letter. Jadi kita ambil first letternya dulu. First letter startnya kan dari 0 ya, endingnya di 1. Nah, untuk penggunaan yang terbaru ini di sini bisa dihilangin sih, jadi kita bisa pakai substring. Ini nggak tahu ya di dat ke berapa ini yang bisa kayak gini, tapi kalau yang pakai versi lama tetap pakai this sih. Nah, sisanya itu substring dari 1 ya sampai this.length kan, kalau standar this.length. Di sini kan inputan dari setiap stringnya. Ini bisa di remove juga sih di sini. Kita bisa pakai first letter dot to uppercase. Nah, tambah sisanya. Ya. Nah, sedangkan kalau case-nya yang kayak gini gimana? Case ini kan weight-nya semua kan. Berarti paste-nya bisa dipakai to lower case. Ini yang benar kali ya. Habis itu kita bisa ceknya gimana ya? Oh, kita buka mil info ya. Terus kita lihat detailnya. Nah, ini kan itu uppercase kan. Nah, ini bisa kita ganti nih. Itu saja kita kasih first letter uppercase ya. Nah, ini dong. Oh, ini. Kita coba. Oh, ini. Nah, ini udah berubah ya, weight foot jadinya kan. Yang tadinya weight-nya gede, kan tadi tuh uppercase. Tadinya kan kayak gini.
Jadi kita bisa buat universe letter uppercase. Nah, jadi kita bisa ubah lagi kayak gini kan. Itu simpelnya ya. Jadi di dalam string itu kita bisa tambahin objeknya gitu untuk membuat itu. Terus advanced usage. Nah, sekarang kalau misalnya dia nullable gimana? Nah, kalau nullable teman-teman bisa buat kayak gini juga sih. Buat di sininya constraint kan. Nah, kalau nullable kan dia jadi ada errornya gini nih. Karena dia sebenarnya nullable ya. Kita bisa buat menghandle nullnya pakai jadi kita return nullable juga kan. Terus harusnya kita bisa masukin di dalam tangsa ya. Sudah ini di juga ya. Kalau empty gimana? Nah, empty bisa juga kita buat list empty. Bisa pakai apa ya? Kita bisa return apa ya? Return sama ini kali ya. Nah, dengan ini bisa kita handle label. Nah, ini kan ada komen nih, gateway comment, dia itu label kan. Nah, ini nih kalau kita mau jadiin yang tadi tuh, yang first letter tuh udah bisa kita handle gitu. Ya, ya. Terus reload. Ya, begitulah intinya. Terus kalau generik gimana? Kalau generik dia kan generik kita buat lagi aja. Kalau list gimana list? Kalau tadi kan cuma yang standar aja kan. Yang list kita buat list satu generik lah ya. Kalau kita buat extension, membuat separated list. Kita buat generiknya. Nah, lebih ke ini sih, kita mau menghandle ini sih. Separation between item with extension. Jadi kita punya jadi kita punya list.
Nah, di dalam list ini mau kita bagi-bagi gitu di antara itemnya. Teks. Nah, jadi kalau kita mau bikin extension di dalam list, berarti nanti kita tinggal dot ini aja nih, dot apa yang dot separated misalnya, dot separated list. Kita bisa bikin ini juga nih. Ini main column content, ini code calculator berarti ini ya, code calculator. Terus kalau wrap ini berarti ini cat ya, berarti yang ini kan. Bisa kita mau ngasih garis atau apa gitu di sini, di tiap-tiap ininya. Mau kasih separator lah. Kita bisa buat ini. Kita lanjut lagi. Final list. Ini kecil dari pengen. Terus ini. Nah, kalau I-nya 0 atau di pertama kita buat separatornya sama dengan 0 ya. Oh, maksudnya kalau yang pertama ini kita munculin yang list awal. Terus kalau di atas 0 berarti kita tambahin separatornya apa gitu. Baru kita tambah jadi kalau digambarin gimana gambarin ya. Kalau list kan biasanya gini nih. Nah, list begini kan 1 2 3. Nah, kita mau buat separation di antaranya. Nah, jadi ini elemen pertama. Nanti di antara elemen setelah di elemen pertama kita tambahin lagi nih. Tambahin elemen selanjutnya gitu. Jadi nah, inilah hasil dari codingan yang kita buat tadi. Terus baru kita return news. Start nanti dulu guys. Jadi harusnya kita bisa buat ini spesies itu. Nah, baru munculkan ini separatornya. Separator ini mau apa nih?
karena ini widget kan, list widget. Nah, ini kita bisa masukin apa ya? Size box kali ya. Misalnya height-nya 20. Bisa nggak ya? Mari kita coba. Nah, ya kan. Dia jadi ada tambahan di atas gitu. Gitu. Nah, kalau teman-teman pakai cara yang manual, kalau pakai cara manual kan kita biasanya bikin ini ya, kayak space-space gitu ya. Nah, space-space ini bisa kita hilangin sih. Dengan satu coding yang ini aja teman-teman udah bisa buat separated atau ya. Jadi dengan hanya menambahkan satu ini aja teman-teman bisa menghilangkan kode-kode 3 buah baris ini. Kalau saya malah biasanya kayak gini kan, kalau teman-teman bisa lihat kayak dengan eh, metode extension teman-teman bisa lebih produktif lah istilahnya. Kalau misalnya punya list dan punya dikasih spasi di antara list tersebut, teman-teman bisa pakai ini nih, separated gitu. Apa saja biar lebih, nah, jadi nggak perlu lagi ini nih. Ini ada space lagi ya, ada masih pakai space. Oh ini ya. Nah itu untuk yang generik, pemakaian generik yang di sini ya. Terus apa lagi ya? Terus untuk teman-teman nggak hanya buat yang list biasa aja, terus yang buat list yang memang khusus eh, widget pun bisa. Hmm, atau mau tambah apa lagi ya? Replace on info press with an extension. On info press ya. Nah, teman-teman misalnya nih punya on press, biasanya kan di dalam kontainer, kalau teman-teman mau nambahin kontainer terus ada on press-nya, biasanya kan buatnya kayak gini ya. Widget. Hmm. Sini ada on tab masih nggak deh? Nah, teman-teman bisa nih, ini beda dari hal yang tadi sih sebenarnya. Ini buat studi case yang pernah saya buat aja. Bikin lagi another extension.
putih lagi. Over. Kita bisa buat gini sih. On widget ya. Dia butuh material. Kan bisa juga buat kontak di tiap-tiap extension. Kalau nggak salah sih begini. Kontak ini. Kita bisa return misalnya biasanya pakai apa sih, Ingwell ya. Kita bisa masukin function kan pada on top, masukin klik. Nah, childnya tuh pakai this. Nah, gini sih. Nah, jadi untuk apapun case-case yang mau teman-teman jadiin on tab gitu, nah misalnya teks ini mau teman-teman jadiin clickable, jadi bisa pakai ini on tab. Terus masukin deh fungsinya apa. Terus sebentar kita pakai print aja kali ya. Nah, dia jadi clickable kan, cuma nggak kelihatan di loket ya. Oh, di sini. Jadi apapun yang teman-teman misalnya mau bikin semua widget jadi on tab, jadi nggak perlu lagi yang kalau cara lama kan pakai ini kan, kita buat lagi widgetnya, habis itu ini jadi email ya kan, terus kita definisikan lagi on tabnya, ya nggak perlu seperti itu sih, karena kita udah buat utilizationnya di tadi. Teman-teman cukup ya mau buat on tab nih, ya udah tinggal buat aja gini, di sini apa fungsinya. Nah, sesimpel itu sih kita penggunaan extension. Apa nih? Banyak ya. Repartition just ini
Bang Arif, coba lihat codingannya lagi bang, yang widget tadi bang. Iya, gimana Zen? Yang lihat codingan yang widget tadi. Yang Oh, yang di widget tadi. add with case. Ini ya? Oh iya bang. Iya, gimana Zen? Screen. Apa tuh? Di Berarti share bisa screen. di Ya berarti. ampun. Wah ini bagus loh bang. Gimana? Berarti Mantap ya? banyak tools yang bisa kita hilangin Iya. bagian-bagiannya ya. Ini ngirit banget sih. Nah, ya benar. Misalnya, ngirit banget kan? Misalnya kita mau buat center misalnya kan? Iya dong. Nah, pasti pakai itu Mau center buat center, dong. yaudah kita buat aja center. Nah, child. Nah, Paging. kita buat aja di atau padding lah misalnya ya kan. Oke. Padding all misalnya. Nanti di share ya Kita bang. bisa buat aja nih return. Iya aman tuh aman. Kalau kita mau padding all biasanya apa sih? Kasih padding ya? Iya nggak sih? Padding edge. Kalau padding all nih pasti ada paddingnya berapa gitu ya. Bisa pakai default field Boleh deh. function bang. Ini kenapa? Di function bisa pakai default field. Insert. Gimana? Di function bisa pakai default value enggak? Apa? Di function bisa pakai default value atau tidak? If function. Di function. If. Di function bang, kayak Kotlin. Kalau Kotlin kan misalnya nih ada di function terus ada di parameternya. Itu misalnya parameter val center sama dengan 10. Nah, itu kan default value tuh. Oh, default value bisa. Yoi. Bisa nggak ya? Maksudnya gimana sih ini di center? Biasanya ada tuh di widget bang. Ini. Ada itu di widget biasanya. Di padding sini. Oh gitu. Bisa sih harusnya. Bisa. Misalnya ini dikasih default value. Nah iya. Iya gitu. Yang di 18 itu bang. Misalnya kita mau ngasih ini semuanya 8 gitu ya. Ini maksudnya. Ini ya. Kalau mau dikasih default Enggak, value maksudnya itu, kayak di parameter maksudnya, Mas. Coba ditulis lagi bang, Z lagi bang, Z. Control Z bang, Control Z. Control Z. Ini maksud Bang Zen kan kita di situ tuh di double padding. Yang 18 double padding sama dengan 8 bisa nggak bang? Ada caranya nggak tuh bikin itu? Kayak ini bang kalau di Kotlin misalnya fun, create, bla bla bla, ya kan? Bisa. Yoi, itu maksudnya di parameternya. Oh bang, how, share how. Oh maksudnya dari double. Itu yang di 18 tuh bang. 18. Di line 18 maksudnya bang, di line 18. Ini 18 nih. Yoi, kan itu ada functionnya. Parameter. Ada parameter. Nah, double padding kan itu double itu kan tipe datanya nih. Padding nama, ya kan sih? Padding kan namanya nih. Padding sama dengan 8. Ya. Bisa nggak? Dikasih default value tuh. Jadi pas kita panggil function, kita nggak mesti nge-passing value-nya. Jadi tinggal panggil functionnya doang. Ada default value-nya gitu. Kayak di Kotlin kan gitu tuh. Oke. Gitu. Kalau di Dart sih, biasanya pakai ini aja. Double ya. Biasanya kita buat kayak gini sih. Ini berapa nih? 8. Gini seharusnya. Kita coba ya. Kita coba. Halo Bang, bantu jawab Bang. Mungkin itu bisa langsung
buka di dalam kurung kerawal itu langsung double padding sama dengan 8 langsung Bang, misalnya kayak gitu. Gini ya. Gini sih, Sen. Tapi kalau kita mau nambah ininya jadi 10 gitu. Tadi kayaknya ada yang Tapi ini, kalau Bang. default Ada yang value yang nggak nyaranin kita apa gitu. definisiin. Kalau di Dart biasanya. Bisa pakai itu ya di function ya, baru tahu. Nyaranin apa tuh? Enggak, tadi siapa tadi ya yang ngomong tadi bisa apa gitu gimana? Bang Agung. Izin Bang, saya Bang Agung Bang. Gimana tuh? Jadi yang tadi itu kan, itu kan double-nya kan nullable. Jadi langsung bisa di situ itu kan dalam kurung kerawal, double, padding sama dengan 8 langsung gitu. Di line Oh, berapa sini. tuh? 18. Nih. Di line 18. Oh, berarti kita kalau misalnya gini ini kita ya. tetap harus spacing, bisa nggak gitu? Enggak. Oh iya, di sini juga bisa nih. Soalnya kalau kayak gitu kan kita otomatis harus nge-paste padding juga kan gitu. Harus Nah, ngepasin. itu kalau di dalam kurung kerawal dia nggak wajib gitu Bang. Oh, I Optional see. jadinya. Iya, 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 iya. Ya. Sip, Nah, sip, kayak sip, sip. gitu. Nah, nih. Mantap. Oh, ya. Ini juga bisa. Mau yang tadi juga bisa. Banyak cara sih. Mau yang kayak gini juga bisa. Nah ya, jadi kalau misalnya sebenarnya penggunaan kurung kerawal kita harus definisiin ininya ya, nama itunya, nama key-nya gitulah istilahnya. Apa sih? Nah Iya, ya, betul, Bang. gitulah. Terus kalau kalau size box bisa juga kita buat seperti ini sih. Untuk misalnya misalnya kita punya apa ya misalnya extension, kita juga bisa buat spacernya kayak gitu. Integer ya, integer. Dia harus ada yang semua. Oh, double. Nah, ini kita bisa juga pakai yang cara ini sih, dari in mau kita refer ke widget bisa juga. Jadi kalau case-nya kayak gini teman-teman, ini kan height-nya 20 kan ditentuin ya. Terus ini font size box juga yang ditentuin ya. Nah, kalau mau ngasih spasi bisa juga pakai yang ini. Ini spasinya di mana nih? Di wet ya. Kalau dihilangin gimana? Oh, di sini ya. Oh, ini ada juga nih. Oh, di sini, di bawah ini. Nah, dari in kita bisa juga buat kayak gini nih, 12. Tadi apa sih? Space ya? Nah, space X, space Y gitu.
jadi widget dia. Jadi kita mau ngasih space sebanyak 12 di space X. Nah tuh yang ke bawah kan. Misalnya 30. Nah, kita cukup pakai gini aja sih itu ke bawah 30. Oh, 20 dapat space X. Nah, jadi lebih gampang sih istilahnya kalau ada util-util kayak gini. Kan gak usah ngikutin ini ya. Pusing. Terlalu advance. Mungkin penggunaan extension yang secara sederhana yang biasa dipakai sih seperti itu. Dan banyak lagi sih penggunaan ininya. Jadi kita bisa ganti beberapa widget, ya kan? Jadi dari integer kita jadiin widget bisa juga gitu. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak tambahan di sini kan. Kayak gini ada padding all segala macam. Terus misalnya kalau mau ganti date juga bisa. Sini nggak ada date. Nah, teman-teman bisa misalnya extension. Oh, kemarin dapat kasus ini. Jadi kemarin dapat kasus ini time now. Nah, kemarin dapat case ini sih. Oh, nggak bisa. Berarti si return data aja. Kemarin dapat case ini sih, duration year nggak ada kan. Nah, kalau kita mau nambahin per tahun gitu dari tanggal yang ada, nah kita bisa namain juga nih di sini misalnya. Gimana caranya? Nah, jadi kita bisa namain sendiri sih year-nya, kalau mau tinggal ditambahin aja. Nah, caranya gimana? Ada yang tahu nggak? Karena di duration kan, karena di add yang dari awal itu dia cuma punya nggak ada year kan, cuma days, hour, minute, second, bla bla bla. Nah, ini kita bisa tambahin sendiri nih. Gitu. MC ya, ini jadi PR aja kali ya. Nanti kita jelaskan di pertemuan selanjutnya kalau ada.
Nah, kita bisa juga parsing-parsing kayak gini sih, nambahin dari datetime dan segala macam. Bisa nambahin kalau yang biasanya cuma add. Jadi nggak harus pakai package yang misalnya di setiap package juga nggak ada. Ya kita bisa bikin utilization sendiri juga gitu. Mungkin itu aja. Jadi kita nggak perlu ini. Kayaknya lebih enak kita diskusi kali ya. Benar. Kayaknya dari diskusi banyak pertanyaan-pertanyaan yang ini kali kan. Betul. Dari tadi aja udah ada yang excited nih. Oke. Ya. Mungkin segitu aja ya. Oke. Putri, ntar nih dilanjutin Mungkin dulu. kita langsung masuk ke sesi pertanyaan kali ya, Bang. Dilanjut. Oke. Sekarang Iya, pertanyaan. bentar nih dilanjutin dikit doang. Nah, Apa? Oh, sorry. bentar, Kut, bentar. Sip, sorry. Ini dijelasin dikit dulu nih. Mantap, Nah, kapan lanjut, sih Bang. ini dipakai data extension kan? Cuma satu ini aja sih. Kapan dipakainya itu ya kita tahu ya, give super power ya kan, kayak super power banget nih extension sebenarnya, tapi dengan super power tuh datanglah tanggung jawab yang besar juga tuh. With great power come great responsibility. Jadi kalau kita sering pakai extension, kita bisa nggak familiar gitu dengan general Flutter yang pakai add widget yang di atasnya gitu. Nah, yang kedua, developer lain bisa jadi nggak familiar dengan extension yang kamu buat. Nah, sederhananya extension bisa dipakai, tapi jangan terlalu banyak dipakai juga. Pokoknya dikasih note gitulah. Mungkin itu aja sih. Ini dari saya. Oke, Kut, boleh langsung masuk ke pertanyaan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke sesi pertanyaan buat kawan-kawan. Nah, sekarang yang udah ada masuk pertanyaannya itu ada 2. Yang pertama mungkin ya kita jawab satu-satu. Bang, kelebihannya pakai extension daripada biasa apa ya? Mungkin bisa dijawab, Bang. Nah, kelebihannya mungkin udah terjawab kali ya. Iya. Yang tadi itu kelebihannya pakai Dart extension. Jadi ya sederhananya yang tadi kita bisa pakai ini padding all. Jadi biasanya kalau yang standarnya ya kita makainya kan mau nambahin padding kita pilih padding ini kan. Terus kita buat di sini berapa ya kan. Yang ngasih ini 16 betul. Itu kan berapa kali klik gitu kan. Kalau ini kan cukup dengan extend ini aja padding. Benar. Kita bisa buat berapa paddingnya gitu, 10 kah atau segala macam. Mungkin next question ya, Bang ya. Itu salah satu kelebihan sih. Benar. Oke. Ada lagi nggak ya? Ada, Bang, ada. Satu lagi. Selain digunakan untuk global apa itu? extension bisa digunakan untuk apa lagi? Oke. Iya. Selain global function, biasanya sih di enum ya, di enum. Enum kalau misalnya di sini ada enum. Nah, ini kan ada enum nih, mail type. Yeah. Nah, ini kita bisa extend enum juga sih. Oh iya. On-nya dulu. Jadi kalau kita mau nambahin data di enum kita, nah kita bisa nambahin misalnya string integer lah misalnya. Biasanya ada tuh kalau kita mau masukin data ke dalam API, mereka provide-nya cuma bentuk status. Status itu biasanya berupa angka-angka doang tuh kalau misalnya ada backend yang minta. Statusnya kalau 0 wet ya, kalau 1 dry ya gitu. Kita bisa parsing dari sini sih. Jadi kita bisa pakai switch this ya. Nah, kita bisa masukin aja nih returnnya berapa. Misalnya returnnya
di backend mintanya 1, ya udah kita kasih 1 gitu. Kalau misalnya enum apalagi misalnya kayak enum gender. Biasanya ada beberapa programmer yang dia eh, mintanya cuma ini doang, apa? Mintanya cuma dalam bentuk status gitu kan, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita bisa nge-parsing ini sih, type ext. Jadi ini bisa diambil nggak ya? Sama dengan kita bisa ngambil value-nya nih. Di sini ada value kan. Nah, value-nya itu dari sini. Tuh. Nah, itu sih. Nah, itu selain function, selain global function ya, dia bisa kayak gini juga sih. Iya. Oke. Mungkin buat kawan-kawan lain yang masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan secara langsung melalui on mic kah, melalui chat Zoom kah, atau ya, atau dari Slido. Nah, sambil kita nunggu pertanyaan dari kawan-kawan, Bang, mungkin Al ada sedikit tambahan sih, Bang, untuk pengaplikasian extension ya. Tapi ini mungkin sama Kotlin mungkin pengaplikasiannya nggak beda jauh. Tapi berhubung di kantor Al sendiri, ketika mau kayak ngebuat aplikasi nih, kami memakai banyak extension gitu. Nah, jadi kayak Abang bilang tadi, kita ketika memakai extension, ada kemungkinan kita bakal lupa nih. Ternyata extension ini sudah kita buat nih ya kan. Nah, ada programmer lain ngebuat extension yang sama, fungsi yang sama gitu. Sehingga terjadi redundansi ya, kayak Abang bilang tadi kan. Nah, itu biasa kami ngatasi dengan cara apa gitu. Dengan cara ngebuat satu objek kelas kah. Teman di Kotlin, di Dart saya kurang tahu ya, mungkin bisa Abang terjemahin nanti. Bisa dibikin objek kelas kah, misalnya nih, di fitur loan misalnya, fitur pinjaman. Nah, itu kita bikin tuh, loan utils misalnya gitu. Nah, itu kita bedain langsung. Jadi, ketika developer akan ngebuat utils baru, mereka harus ngecek nih, si extension tadi udah ada atau belum, ya kan? Nah, terus mungkin pengaplikasiannya nih, Bang. Pengaplikasian extension. Nah, kalau kawan-kawan mungkin ke depan, ketika di industri, kadang kita kan pasti mementingkan clean code ya, untuk nge-maintain si aplikasi oke gitu kan. Nah, kadang-kadang kan kita ada pakai static code analysis. Analisis, misalnya contoh kalau Kotlin detect ya, kalau Flutter itu saya kurang tahu kebetulan. Nah, tapi biasanya kalau kita pakai linter, itu di satu kelas dibatasin tuh Mas. Dibatasin tuh Bang. Di satu kelas cuma ada bisa misalnya 31 function itu maksimal gitu biasanya. Nah, kalau memang udah 31, ketika kita ngejalanin si static code analysis, itu bakal merah build-nya atau error, bakal violate. Nah, jadi biasa diakalin dengan pakai extension ini tadi gitu. Misalnya di kelas kebetulan stateful widget misalnya. Kalau nggak salah, extension ini semua objek bisa dijadikan extension kan. Cuman mungkin pengaplikasiannya berbeda. Iya, bisa. Contoh, kalau misalkan function di dalam kelas kita sudah terlalu penuh nih, udah lebih daripada 31. Kita bisa bikin file kelas baru yang isinya itu si extension yang nggak ada, misalnya kelas yang kita pakai apa misalnya screen bla 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 gitu. Nah, screen bla 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 yang di extension ke itu. Jadi dia bisa nge-extend isi dari kelas tadi gitu. Misalnya di dalam kelas screen kita ada punya function get screenshot kah? Nah, itu bisa kita akses dari situ gitu kan, Bang ya. Itu kurang lebih kayak gitu sih. Jadi sama ini juga terkadang kalau kita pakai linter, biasanya kalau udah ada nested-nya udah kebanyakan tuh. Misalnya if nested apa namanya, Bang? Kalau itu nested looping enggak, atau bahkan misalnya nested if-nya udah kebanyakan atau terlalu kompleks lah di dalam function, bisa ditentuin dengan nested value tadi. Kalau udah banyak nested, itu udah tergolong kompleks. Nah, biasanya diakalin dengan extend juga, biasanya dipindahin ke kelas lain gitu. Jadi si programmer ketika dia nge-read sebuah kelas, dia nggak bakal terlalu sulit untuk memahaminya karena memang dipisah-pisah. Mungkin kurang lebih itu sih pengaplikasian si extension ya.
Extension. Dan Iya, iya, extension bisa kan nggak meminimalisir selalu harus kasih return kan bang. Kasih return kalau kita perlu doang gitu, ya kan. Tapi kalau memang nggak ada return Iya, ya iya. bisa aja. Contoh pengaplikasiannya ya seperti tadi ya. Kalau kita pengen nge-execute isi di dalam kelas tapi di berbeda file gitu. Kurang lebih gitu sih bang yang tambahan dari Al dikit. Nah mungkin coba kita cek lagi ya. Apakah ada kawan-kawan yang bertanya lagi. Nah ini ada nih. Bang, apakah biasanya di project yang besar menggunakan global function extension atau lebih familiar dengan widget default dalam penggunaannya? Mungkin bisa dijawab, Bang. Ya seperti yang ini tadi kan, kalau penggunaan extension itu dalam proyek besar sebenarnya ya tergantung dari yang seperti Al bilang tadi, itu juga udah menjawab sebenarnya. Tergantung dari kesepakatan sama dari apa istilahnya ya, penamaan fungsinya gimana segala macam. Jadi kita bisa tahu gitu. Jadi extension ini untuk case-case yang sederhana sih masih aman ya, kayak padding dan segala macam yang memang hal-hal yang biasa kita temui sehari-hari itu ini cukup mudah sih, harusnya cukup tahu lah orang-orang gitu, kayak semacam kayak padding, kayak ngasih spasi, biasanya kan pakai save terus kan segala macam. Ya paling yang simple kayak gitu. Terus ya itu tadi, dalam biasanya sih pakai widget default ya, extension tuh untuk tambahan aja sebenarnya. Cuma kalau untuk penggunaan yang sering ya kayak padding tadi biasanya pakai extension sih, tapi tergantung dari projectnya juga seperti apa begitu. Ya paling itu sih. Oke. Kayaknya untuk dari kawan-kawan ini udah nggak ada pertanyaan lagi. Coba bentar saya cek kolom chat ya. Nah, jadi di kolom chat ada dari Raffiandi. Biasa pakai package. Nah, codingan jangan lupa di push Mas. Ingin lihat soalnya nanti. Oke, Bang Adit, jangan lupa di push, Bang. Oke, mungkin kayaknya ini dari kawan-kawan udah habis, udah nggak ada lagi pertanyaan.